Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Muslim Indonesia Los Angeles yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah membicarakan tentang pentingnya puasa dalam perspektif esoterik, ya. Artinya melihat Islam, melihat puasa dengan melihat bagian dalamnya. Kita telah sepakat menyimpulkan bahwa ternyata puasa bila dilakukan dengan baik akan menghasilkan 3 kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual quotient. Yang kedua ada kecerdasan emotional quotient, jadi emosinya cerdas. Dan yang ketiga ada kecerdasan spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Nah, 3 macam kecerdasan ini yang dimaksud oleh Allah dalam Quran, orang yang takwa, la'allakum tattaqun. Jadi kalau orang berpuasa, dilakukan puasa dengan baik, dia akan takwa. Takwa artinya terpelihara, dan orang yang terpelihara bersih dari segala macam kontaminasi yang menghasilkan kecerdasan. Kecerdasan ini akan menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan itulah bisa ketemu Allah. Dan orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dia akan berbahagia karena bisa ketemu Allah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, gembira karena ketemu dengan Tuhannya. Ketemu Allah pasti di surga. Dan saya lihat, saya harap, saya menyangka, saya menduga, meyakini Bapak Ibu semuanya akan ketemu Allah. Ketemu Allah di surga insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran kalau kita perhatikan menghimbau, mengepil kita supaya kita mau kembali suci, kembali fitrah. Ayatnya sangat jelas dalam surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, bersegeralah. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa tafsir, badiru, cepet-cepet katanya, buru-buru, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Artinya apa? Kita diminta oleh Allah dalam hidup ini beramallah dengan amal yang menghasilkan ampunan Allah. Berbuatlah yang perbuatan itu menghasilkan maghfirah Allah, ampunan Allah. Nah, apa misalnya? Banyak, ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, berbuat baik kepada sesama, nolong sesama, berbagi kepada sesama. Ibu-ibu bikin makanan, dibagi-bagi di sini, itu juga maghfirah, itu ampunan. Ya, itu. Wa jannatin, dan beramalah kamu segera katanya menuju surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga katanya seluas langit dan bumi. Kalau kita hitung pakai perhitungan tafsir kontemporer, langit itu disebut oleh Profesor Tontowi Jauhari dari Al-Azhar University di Kairo, galaksi. Satu galaksi itu 1 lapis langit. Padahal Allah telah menciptakan alladzi khalaqa sab'a samawat. Allah telah menciptakan 7 lapis langit. Kata 7 dalam bahasa tafsir kontemporer itu maknanya bukan 7 begini, tapi kasrah. Kasrah itu banyak. Jadi Allah telah menciptakan langit dalam jumlah yang sangat banyak. Berapa banyaknya? 100 miliar galaksi. Jadi kalau 1 lapis langit, 1 galaksi isinya 100 miliar planet, maka kalau kita hitung seluruh langit itu isinya 100 miliar kuadrat planet. 100 miliar kuadrat planet. Kalau dihitung dengan apa? Dengan 0 itu 27.
Jarak antara planet dengan planet average rata-rata 2,5 juta kilometer. Jadi kalau dihitung seluruh lapis langit yang Allah telah ciptakan itu 100 miliar kuadrat kali 2,5 juta kilometer. Jadi seluas itu langit Allah, seluas itu juga surganya Allah. Kalau sampai sini kita pahami, ibu dan bapak dipacu oleh Allah, didorong oleh Allah, dimotivasi oleh Allah, beramalah yang amalmu itu akan menyediakan kamu balasan itu berupa surga yang sangat luas. Ya. Buat siapa surga itu disediakan? Uiddat lil muttaqin katanya. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berpuasa dengan baik, hasilnya takwa. Kalau orang takwa, balasannya apa? Surga yang luasnya seluas 100 miliar kuadrat kali 2,5 juta kilometer. Kalau pakai bahasa kampung, kapling ibu, kapling bapak masih luas di sono. Amin. Kalau gitu jangan bosan-bosan. Terus beramal. Terus beramal soleh, terus berbuat baik. Kita terus sekarang. Kenapa kita mesti melakukan itu? Kenapa kita mesti melakukan amal soleh? Karena manusia itu makhluk dua dimensi, entitas bidimensional. Manusia adalah makhluk dua dimensi, ada dimensi fisik itu jasad, gitu. Ya, adanya indera, adanya penglihatan. Ini bentuk alam syahadah, ekspresi pernyataan, bukti dari alam nyata, the real, alamnya nyata. Ada dimensi rohani atau dimensi psikikal. Nah, jadi kita manusia ada jasad, ada roh, ada jiwa, ada raga. Nah, itu. Mana buktinya ada jiwa? Orang berpikir. Ibu bapak memilih, ibu bapak berkehendak. Itu bukti kalau kita adalah punya roh, punya jiwa. Gitu. Berpikir, memilih, berkehendak. Ya, mikir ya. Buka puasa di mana nanti sore kan gitu. Nah, kemudian ada tawaran di rumah, di masjid terdekat atau di KJRI. Di KJRI ada ketemu dengan teman-teman, ada ketemu dengan muslim yang lain, ada buka puasa bersama, ada pengajian, ada tamu dari Jakarta. Bapak dan ibu memilih. Nah, bapak ibu punya kehendak. Kehendaknya apa? Saya ingin dapat yang beda dari yang selama ini. Datang ke sini. Itu bukti kalau ibu, bapak punya roh, punya jiwa. Nah, gabungan antara keduanya menghasilkan amal soleh. Jiwa dengan raga bergabung menjadi satu, itulah amal soleh. Nah, ada cumanya katanya, untuk bisa beramal soleh, manusia menghadapi kendala. Kendala yang pertama disebut kendala internal constraint. Apa internal constraint-nya itu? Hawa nafsu. Jadi untuk bisa kembali suci, untuk bisa masuk surganya Allah, apalagi untuk bisa ketemu Allah memberi kendala, memberi barrier, memberi hambatan supaya kita berjuang. Nah, itulah hawa nafsu. Jadi Allah kasih kita hawa nafsu. Sesungguhnya hawa nafsu itu rahmat Allah. Gitu. Kenapa rahmat Allah? Dengan sebab ada hawa nafsu, maka kita bisa berkembang luas seperti begini. Suami senang sama istrinya, akhirnya punya anak, punya keluarga, punya masyarakat, punya negara, punya bangsa, punya dunia internasional. Gitu. Kenapa? Karena ada hawa nafsu. Tapi hawa nafsu kalau dibiarkan, dilepas, diumbar, masih ingat diumbar? Masih dilepas gitu, nggak dikontrol, nggak dikendalikan, justru akan berbahaya. Oleh karena itu Imam Ghazali memberikan perumpamaan, kata Imam Ghazali, hawa nafsu itu seperti orang naik kuda yang liar dan binal. Makin dipacu makin kencang. Gitu. Kalau sudah sampai titik tertentu dia nggak bisa lagi mengendalikan, semua yang ada di depannya ditabrak. Akhirnya apa? Yang rusak bukan cuma hawa nafsunya, bukan cuma kudanya, tapi yang nunggang juga celaka. Mana buktinya? Banyak.
Di Indonesia sekarang misalnya kita lihat banyak orang ngumbar nafsu di mana-mana. Ya, syahwat harta, syahwat macam-macam, korupsi, masuk penjara itu. Ya, kemudian sekarang ini informasi aja. Orang sekarang sedang rame-rame prostitusi online gitu. Ujungnya perzinaan ujungnya bunuh orang gitu loh. Gitu. Nah, karena orang kepengen harta, kemudian akhirnya gimana? Anak kecil umur 8 tahun dizinahi dan dibunuh gitu. Jadi luar biasa. Kenapa? Berbahaya ngumbar nafsu itu gitu. Nah, karena hawa nafsu itu kalau dibiarkan berbahaya, dia mesti dikontrol, mesti dikendalikan. Lah pertanyaannya, bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Nah, ini kiat-kiat pengendalian. Ada 2 macam gitu. Ya. Untuk mengendalikan hawa nafsu yang liar dan binal itu ada strategi yang mesti diambil. 1, kurangi makannya kuda itu. Kuda biar liar kayak apa, kalau dikurangin makannya lemes pasti. Sepakat nggak? Setuju nggak Pak? Iya dong. Biar liar kayak apa, kalau makannya gitu aja lemes dia. Tuh. Tapi kalau cuma dikurangi makannya, sekali-sekali masih kelihatan dia binalnya, masih sekali-sekali gitu loh. Karenanya mesti ada strategi kedua, kasih muatan yang berat di punggungnya. Udah dikurangi makannya, kasih muatan yang berat di punggungnya. Gitu strateginya. Lah, terus gimana Quran? Quran mengajarkan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, Allah mengajarkan kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atasmu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan menghasilkan kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Gitu. Nah, puasa sunnah itu juga efektif untuk menjaga kelangsungan diri kita dari hawa nafsu itu. Yang kedua katanya, sunnah Nabi mengajarkan kalau cuma puasa saja tidak cukup, mesti ada yang kedua. Kuda yang liar itu kalau cuma diajak puasa, cuma dikurangi makannya, sekali-sekali masih binal. Mesti ada yang kedua. Yang kedua apa itu? Dikasih beban yang lebih dikit dibandingkan biasanya. Apa itu? Salat tarawih, gitu. Tadarus Quran, witir, duha, santap sahur bersama, sholat berjamaah. Nah, sehingga orang kalau malam nggak sempat lagi, nggak sempat dia maksiat. Udah buka puasa, nggak lama taraweh, habis taraweh istirahat sebentar sudah sahur. Apalagi sahur sekarang jam berapa di sini Bu? Jam 3, subhanallah, musim panas ya. Itu. Jadi nggak sempat ngapa-ngapain gitu loh, nggak sempat maksiat. Praktis bisa dikendalikan hawa nafsu itu. Nah, kita lihat sekarang, kita perdalam. Kendala-kendala yang dihadapi manusia itu ada 4. Yang 4 itu kita bagi 2. Jadi yang kendala yang pertama, internal constraint. Kendala berupa kendala internal, itulah hawa nafsu. Ya, membawa itu hawa nafsu. Dia melekat dalam diri kita, ada dalam diri kita. Itu. Kendala yang kedua bersifat eksternal, di luar. Itulah syaitan. Nah, oleh Imam Ghazali diluaskan lagi maknanya bukan cuma syaitan, juga makhluk dan dunia. Nah, itu. Jadi bukan cuma syaitan, makhluk itu manusia. Ya, Bapak perhatikan misalnya ada orang cerdas banget, cerdas, alim, soleh, di kampus paling cemerlang, ya, dosen terkenal, sangat cemerlang, guru besar paling cemerlang gitu. Begitu masuk ke lingkungan kekuasaan, nah dia tidak kuat menghadapi tekanan gitu. Tekanan teman, tekanan partner, tekanan macam-macam. Akhirnya gimana? Ya, kata si teman yang orang DPR itu, tolonglah kamu cariin kami buat THR nih katanya, gitu kata DPR-nya. Dia mikir kemana cari duit buat THR orang segitu banyak gitu. Ngutak-atik duit perusahaan nggak mungkin. Nah, dia bilang sama partner bisnisnya, bisa nggak cariin duit buat itu THR-nya DPR?
Bisa katanya, disiapin duitnya langsung diberikan tidak melalui dia kepada yang bersangkutan. Akhirnya gimana? Dia masuk penjara. Kata dia apa? Saya nggak makan sesen pun. Memang nggak makan sesen pun, tapi tuh jalannya itu, jasanya. Jadi kalau gitu gimana? Makhluk juga besar pengaruhnya. Nah, kita dalam melaksanakan hidup sehari-hari diharapkan untuk bisa menghadapi pengaruh manusia. Dan yang berikutnya dunia tuh harta, pangkat, jabatan gitu. Nggak ada orang nggak kepengen harta, betul nggak? Setuju nggak Pak? Nah, kalau orang senang harta normal, kalau orang nggak senang harta nggak normal. Yang nggak boleh apa? Hubbul mal. Cinta harta berlebihan itu kata Rasulullah adalah awalu kulli khati'ah, awal dari tiap-tiap dosa dan kesalahan. Kalau orang cinta harta akhirnya berbuat dosa. Kalau berbuat dosa ya kotor lagi fitrahnya. Kita terus sekarang ada kendala eksternal. Ini manusia, ya setan gitu. Dalam Quran Allah mengatakan dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ada nggak? Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya katanya, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan, sebab sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Pertanyaannya bagaimana menghadapi pengaruh syaitan? Jawabannya sederhana. Rasulullah mengatakan kalau kita kepengen steril dari pengaruh syaitan, salah satu caranya aja ngikutin Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang yang beriman, perbanyaklah olehmu zikir. Ngomong-ngomong kedengeran nggak suara saya? Saya kalau ngomong begini emang nih Pak, enak di telinga, berat di mata. Berat sekali. Di mana-mana, bukan di sini aja, di mana-mana. Dan saya kalau ceramah ya begini gitu ya. Karenanya mohon maaf ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sabar ya. Sampai akhir perjalanan ya. Ya, kita terus ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi setan pengaruhnya besar. Salah satu cara menghadapi setan banyak zikir kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyak itu berapa? Terserah itu. Ada zikir formal, ada zikir yang informal. Zikir yang formal apa misalnya? Yang dicontohkan langsung Rasulullah. Misalnya Nabi Muhammad mencontohkan kalau habis sholat baca tasbih 33 kali. Ada nggak? Tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan kalimat tauhid 1 kali. Jadi 100 kali. Itu formal. Ada yang informal. Apa yang informal? Terserah sebanyak-banyaknya. Zikir bisa dilakukan sambil berdiri, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring gitu. Sambil berdiri apa contohnya? Kita mau berangkat kemari ini baca bismillahi tawakkaltu la haula. Itu berdiri tuh, zikir sambil berdiri gitu. Zikir sambil duduk. Bisa waktu kita duduk salat kan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni sampai selesai. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai selesai. Itu zikir sambil duduk gitu ya. Sambil berbaring ada juga gitu. Apa contohnya? Rasulullah pernah pesan kepada Siti Aisyah, Bu, kelihatan nggak Ustadz? Kecil apa gede? Nabi pernah bilang sama Siti Aisyah, Nabi itu kalau panggil istrinya nggak pernah bengok-bengok. Apa bengok-bengok ya? Teriak-teriak nggak pernah. Nabi deketin baru ngomong, ya Humairah ta'ali katanya. Wahai merah delima sini gitu. Jadi namanya Aisyah, panggil merah delima. Kenapa? Karena pipinya Siti Aisyah kayak delima merahnya gitu. La tanami katanya. Jangan tidur.
qabla an taf'ali arba'ata asya. Sebelum engkau katanya melakukan 4 hal ini katanya. Ditanya, apa ya Rasul yang 4 hal yang mesti kita lakukan sebelum saya tidur katanya. Kata Rasulullah SAW, yang pertama bacalah Quran dengan khatam. Jadi sebelum tidur suruh khatamin Quran dulu, Pak. Siti Aisyah mendelik, khatam dulu baru tidur gitu. Gitu. Mentelang ya. Terus yang kedua kata Rasulullah, jangan kamu tidur sebelum kau dapat syafaat aku dan Rasul sebelum aku katanya gitu. Waduh, makin berat. Kalau mau tidur mesti datang ke Rasulullah minta syafaatnya dulu. Wah, makin berat nih gitu. Yang ketiga, jangan tidur sebelum kau dapat ridho orang tuamu. Mesti datang dulu ke orang tua minta ridhonya. Nangis Siti Aisyah. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Engkau memerintahkan aku aman, aku nggak sanggup ya Rasul, katanya gitu. Ya. Yang keempat kata Rasul, jangan tidur sebelum bikin umroh. Ya Allah, kapan tidurnya nih? Nangis Siti Aisyah, ketika Siti Aisyah nangis, terus kata Rasul gini maksudnya. Jangan tidur sebelum kau baca surat Al-Ikhlas 3 marat. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Alhamdulillah gecel. Alhamdulillah. Al-Ikhlas 3 kali kan enteng, Pak. Nggak sampai 5 menit kelar itu. Yang kedua, karena apa? Karena kata Rasul, katanya ka'annaki khatamtil Quran. Kalau engkau baca Quran surat Al-Ikhlas 3 kali, kau seperti menghatamkan Quran. Oh, enteng, alhamdulillah. Bisa itu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, jangan tidur sebelum kau membaca salawat kepada aku dan Nabi sebelum aku. Baca salawat, Allahumma sholli ala wa ala ali sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu. Gampang lagi, alhamdulillah enteng gitu. Yang ketiga kata Rasulullah, jangan tidur sebelum kau dapat ridho orang tuamu. Bagaimana dapat ridho orang tua? Baca doa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Gampang lagi gitu loh ya. Kita enak ya orang Muslim Indonesia Los Angeles. Kita nggak tahu orang tua kita. Kita nggak tahu ayah kita, ibu kita sekarang. Kalau masih hidup seperti apa, kalau sudah meninggal, bapak dan ibu tahu. Karena Rasulullah, orang yang sudah meninggal itu mal mayyitu fi qabri illa kal gharikil mugawith. Mayit itu sekarang dikuburnya persis kata Rasulullah seperti orang tenggelam nggak bisa berenang. Bisa bayangin Pak, orang tenggelam nggak bisa berenang kayak apa tuh? Gelagapan dong, nggak bisa berenang tenggelam, ya Allah. Terus sahabat tanya, bagaimana nulungnya ya Rasul? Sementara alam kami dengan alam orang tua kami sudah berbeda. Beliau di alam barzakh, kami di alam dunia. Kata Rasul, bidu'aikum dengan doa kamu. Jadi meskipun bapak dan ibu ada di Los Angeles ini, jauh dari Indonesia, jauh dari alam barzakh, bisa dekat. Dengan apa caranya? Doain orang tua. Bagus banget tuh. Setuju nggak? Kalau orang tua kita yang ibu kita misalnya, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau bapak kita, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau mau ringkas, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Rasulullah dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, Imam Qurtubi nulis, kata Imam Qurtubi, orang kalau baca doa Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kubur orang tuanya di sana di alam barzakh terang, caang, terang. Ditanya, ada apa ini kok terang nih, kata almarhum orang tua kita itu. Tanya sama malaikat, inilah doa anakmu di Los Angeles, amin ya. Oh, jadi menurut saya ajaran Nabi ini bagus banget. Kita nggak bisa balas orang tua kita. Mohon maaf, uang ibu, uang bapak segini banyaknya nih.
segini banyak nih, penuh, ini seruangan ini uang semua, kita beri buat orang tua kita, bales kebaikan orang tua kita. Kata Rasulullah, nggak kebales, nggak ketutup, masih besar jasa orang tua, masih mulia jasa orang tua. Karenanya pantas dong kalau kita sekarang doa gitu. Setuju nggak? Oh, doa cuman sebentar aja mau tidur. Sudah baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keempat kata Rasulullah, jangan tidur sebelum kau umrah. Umrah itu isi cuma satu, tasbih. Jadi 4 tuh, baca tasbih. Nah, jadi kata Rasulullah kalau mau tidur, 1 baca Al-Ikhlas 3 kali, 2 baca sholawat, 3 kemudian membaca Rabbik firli wali walidayya, yang keempat kemudian kita baca tasbih. Kata Rasulullah, kalau kamu tidur, gitu aja, tidurmu dihitung sebagai ibadah sampai pagi lagi bangun. Amin ya. Setuju nggak? Oh, masya Allah. Menurut saya enteng gitu. Dan kata Rasul ada hadis lain dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dalam kitab itu dikatakan ada hadis, siapa yang membaca salah satu surat dalam Al-Quran, gitu, sebelum dia tidur, arsalallah ilahi ruhahu al-malaikah, Allah mengutus orang malaikat nungguin. Jadi malaikat jelek aja. Apa jelek? Jadi kalau ibu sebelum tidur, bapak sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, gitu kan? Itu malaikat diturun ke situ nungguin dia, dibangunin. Jadi nggak telat sahur, gitu. Nggak telat, pasti dibangunin. Dan tidurnya dihitung ibadah. Tuh. Meskipun kita nggak melakukan aktivitas apa, tidur kan istirahat, tapi tidurnya dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dari awal kita mulai tidur, dimulai dengan zikir, dibangunkan juga dalam keadaan ibadah. Amin. Ya Rabbal. Artinya apa? Kita akan steril dari pengaruh syaitan karena zikir. Kita terus ya. Dosa itu menutup hati. Nah, itu. Dosa itu menutup hati. Jadi kalau orang banyak dosa, hatinya tertutup. Yang bilang siapa? Allah. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, katanya. Sekali-kali tidak demikian, kata Allah. Bal, sesungguhnya atau sebenarnya, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, apa yang mereka usahakan selama ini menutup hati mereka. Jadi usaha orang, usaha manusia yang maksiat itu menutup hati. Hati tertutup. Kalau hati tertutup, yang sangat dikhawatirkan, yang sangat ditakutkan, seperti disebutkan dalam awal suratul Baqarah, khatamallahu ala qulubihim, cicing wae ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarim gishawah walahum azabun azim, gitu ya. Khatamallah, Allah telah mengunci mati, gitu. Ala qulubihim, atas hati mereka. Jadi hati bisa ketutup karena dosa. Dengan apa? Gishawah, dengan sekat. Kalau hati ketutup, walam sam'ihim, pendengarannya juga ketutup. Orang kalau hatinya ketutup, pendengarannya nggak bisa mendengar yang benar. Nggak bisa dengar ya. Orang ngajakin baik, nggak mau dia. Diajakin sholat, marah. Sholat sendiri katanya. Jangan ngurusin gua. Gua mau sholat kan, enggak, ke urusan gua. Ada nggak begitu? Mana orangnya? Nah, dia nggak datang. Itu pendengarannya tertutup gitu loh. Kalau ada orang ceramah, aku ceramahnya nyinggung, nggak ada urusan nyinggung orang. Kan Quran kan yang diceritakan manusia gitu. Walau absarihim, penglihatannya juga tertutup gitu loh. Kalau matanya tertutup, telinga ketutup, udah hidupnya nggak terarah. Kalau nggak terarah,
Dosa, kalau dosa, walahum adzabun azim. Allah sediakan azab yang sangat pedih. Bahaya. Kesimpulannya apa? Dosa membahayakan hidup manusia. Karenanya mesti dibersihkan. Nah, seperti apa dosa itu? Ada dua macam. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar apa contohnya? Semua yang dilarang di Quran kalau dikerjain dosa besar. Apa misalnya? Dilarang judi, kalau dikerjain dosa besar. Maisir namanya di Quran. Dilarang zina, dikerjain dosa besar. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Jangan kau dekati zina, dosa besar. Gitu. Apalagi khamar, minuman keras. Kalau dikerjain dosa besar. Gitu. Nah, ini membahayakan. Gitu. Nah, ada dosa kecil. Dosa kecil apa itu? Dosa yang tidak disebut secara eksplisit di Quran maupun dalam hadis. Apa misalnya? Salah lihat. Salah lihat. Saya berangkat dari Jakarta tanggal 15. Saya mulai puasa tanggal 16 ya. 18 ya, 18 di Toronto. Itu Toronto, Ottawa, Montreal. Nah, terus ke sini gitu loh. Itu ya. Ini godaannya besar sekali gitu. Besar sekali, dilihat salah nggak dilihat. Aduh gimana nih gitu. Dilihat salah nggak boleh, bukan muhrimnya, bukan mahramnya, bukan itunya ya kan. Aduh nggak dilihat bagaimana tuh. Dia udah melengos-melengos saja. Melengos ini sama juga. Waduh sama juga, waduh payah juga saya ini jadi. Saya banyak aja minta ampun nih, ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya nggak bisa nih, susah juga. Masa merem? Kacamata hitam sama aja. Kalau kacamata hitam kita ngelirik sono kiri nggak ada yang tahu. Baik, kita terusin. Jadi dosa besar, dosa kecil duanya berbahaya. Kita lihat sekarang seperti apa dosa menutup hati. Itu. Hati ada dua macam ya Bu, Bapak ya. Ada hati fisik, itulah hepar, liver, gitu. Itu hati fisik, yang ragawi. Ada hati rohani yang ini, yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, hati manusia itu kalau dibedah, kalau dibelah, kalau dibuka penampangnya, isinya 4 lapis. Gitu. Lapis yang paling luar itu as-sadr dalam bahasa hadis. The breast, bahasa sininya, dada. Itu. Nah, apa isinya? Inilah hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu isinya di lapis paling luar itu. Itu. Syahwat perut, syahwat kelamin, syahwat mata, syahwat tangan, syahwat lisan, syahwat telinga, syahwat kaki. Semua syahwat ada di situ. Tuh, itu. Kalau dia berkuasa dominan, dia akan menutup hati, gisyawah. Dan itu berbahaya. Kalau jadi gisyawah menutup semuanya. Makanya kita supaya ini bersih, dia mesti dibersihkan dengan apa? Puasa Ramadan. Gitu. Puasa Ramadan itu membersihkan lapis pertama itu. Kita sedapat mungkin berusaha menjaga syahwat gitu ya. Jangan kepada yang haram, kepada yang halal saja nggak boleh. Mohon maaf. Istri itu kan halal. Mohon maaf ya Pak dengan segala hormat. Istri itu halal banget, saking halalnya Allah sampai mengatakan nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu bagaikan ladangmu kata Allah. Datangilah ladangmu kapan saja kamu mau. Kedengeran nggak Pak? Jadi kalau Bapak punya istri sekarang kan, itu kayak Bapak punya ladang. Boleh aja nyangkul pagi, boleh nggak? Boleh, silakan aja ladangnya sendiri. Nyangkul siang? Boleh. Nyangkul malam? Silakan, apalagi. Cuman kalau Ramadan jangan kalau siang. Gitu kata Allah. Apa maknanya? Yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Maknanya kalau orang berpuasa, ibu kalau punya suami tiap Ramadan puasanya pol, ibu beruntung, amin. Pasti dia nggak akan berbuat yang jelek-jelek. Pasti hanya untuk ibu semuanya. Amin ya.
Tuh. Jadi agama tuh diturunkan buat membahagiakan orang. Gitu, gitu. Nah, lapis ini mesti bersih. Nah, Ramadan tuh membersihkan lapis itu. Kalau itu bersih, lapis kedua muncul. Apa itu? Al-qalb. Bahasa Inggrisnya heart. Gitu. Isinya apa? Iman, the faith. Di sini iman. Jadi iman tuh kalau ditanya, di mana tempatnya iman? Dalam hati. Hati di mana? Ada di lapis kedua dari seluruh kalb manusia itu. Nah, ini mesti diberdayakan, mesti di-empowering, diberdayakan. Supaya dia berdaya, maka dia mesti punya ada ikhtiar. Nah, apa ikhtiarnya? Nah, diajarkan oleh para ilmuwan Islam, mengutip banyak hadis Rasulullah, supaya hati itu imannya bagus, dia mesti dilakukan dengan memberi nutrisi. Nutrisinya terkenal sekali. Dalam bahasa Arab disebut Syekh Abdullah Al-Antaqi menyatakan, inna dawa al-qulub khamsah, katanya. Sesungguhnya nutrisi hati ada 5. Karena ini dalam bahasa Arab, maka diterjemahkan oleh Wali Songo pakai bahasa Jawa. Tombo ati ono limo. Ada nggak orang Jawa sini? Banyak ya. Tombo ati ono limo katanya. Obatnya hati ada 5. Itu bahasa Arab aslinya. Yang pertama apa itu? Kan begitu. Gitu. Qiraatul Quran bitadabbur. Bacalah Quran dengan memahami maknanya. Nah, karena ini bahasa Arab susah diterjemahkan pakai bahasa lokal supaya orang kampung, orang desa ngerti. Diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Yang pertama apa katanya? Moco Quran lan maknane. Ada nggak Pak? Baca Quran dengan maknanya. Tuh, dipahami maknanya, dibaca, dipahami, dipahami, diamalkan. Itu mencerdaskan hati. Yang kedua katanya, kata Syekh Abdullah Al-Antaqi, beliau mengatakan salatul lail, salat malam. Ya. Karena ini bahasa Arab, orang Jawa nggak ngerti, diterjemahkan pakai bahasa lokal. Salat bengi lakonono. Kerjain salat malam katanya gitu. Nabi Muhammad, ya Allah, nggak pernah berhenti salat malam. Beliau cuma sekali nggak salat malam, cuma semalam, itu karena sakit. Nggak bisa bangun, nggak bisa itu. Beliau nggak sholat malam. Ya. Nabi tiap malam sholat sampai wafat. Meskipun sakit, Nabi tetap sholat waktu 7 hari sebelum wafat itu. Nah, sekali pernah tidak sholat karena sakitnya begitu berat sekali. Nah, sholat malam ternyata menghasilkan hati yang cerdas, dekat pada Allah. Nah, kita di bulan Ramadan habis Isya taraweh, betul nggak? Tujuannya apa? Siangnya kita puasa supaya lapis pertamanya itu bersih, malamnya kita taraweh supaya lapis kedua cemerlang, gitu loh. Kalau ibarat batu akik makin beseter dia. Amin ya. Beseter, ada nurnya itu, ada cahayanya gitu. Kinclong gitu. Tuh. Salat malam itu ya, itu. Kita kan kalau di sini jam berapa taraweh? 10 ya, Abi Isya ya, Abi Isya ya jam-jam berapa gitu selesai, buat tidur sebentar udah sahur gitu. Nah itu bagus sekali, bagus. Saran saya jangan enggak, kalau bisa kita terus gitu ya, serepot apapun kita kerjain semampu kita gitu. Cuman kalau ibu-ibu di bulan selain Ramadan yang muda-muda, kalau mau sholat tahajud mesti bilang sama suami, bilang, Mas, nanti malam saya mohon izin mau tahajud. Jangan, kata suami ibu, saya jam 10 perlu sama kamu. Ya enggak usah. Kenapa? Besaran pahala jam 10 itu. Tapi ya namanya kan, masa setiap malam jam 10 mulu, nggak mungkin dong. Ini bukan pengantin baru kan. Pasti ada liburnya, pas libur tahajud. Nah, kita terus ya. Yang ketiga yang hati itu bikin bagus, dibagusin lagi, dicerdaskan lagi. Yang ketiga apa itu? Mujalasatus shalihin. Mujalasah itu duduk. Shalihin dengan orang soleh. Gitu. Dengan orang soleh apa? Diterjemahkan pakai bahasa Jawa.
Itu. Apa itu? Wong kang soleh kumpulono. Ada nggak gitu ya? Kumpullah bersama orang soleh. Siapa ini? Ini nih. Semua orang soleh semua nih. Orang soleh, kalau nggak soleh nggak di sini. Dan orang yang soleh tempatnya di surga. Amin ya. Masih terus Pak. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Berapa jam? 5 menit lagi. Oke, kita terusin ya. Kalau sudah sholat malam, duduk dengan orang soleh, apalagi katanya, weteng kudu luwe, ada nggak gitu kan? Batnun ja'i bahasa Arabnya. Ya puasa itu, ngosongin perut. Orang kalau perutnya kosong kan prihatin, mikirnya ingat Allah terus gitu. Dan yang terakhir, banyak-banyak zikir. Nah, kalau ini bersih, ini mulia, ini bagus, bisa nembus. Tuh, lapis ketiganya, fuad namanya. Al-fuad, fuad itu ma'rifat, bahasa sininya gnosis. Orang kalau sudah ma'rifat, semua yang dilihat adalah the shadow of God. Dia lihat kayu, kayu itu ada karena ada yang menjadikan kayu. Siapa yang menjadikan kayu? Allah gitu. Dia lihat batu, dipikirannya bukan batunya, Allah gitu. Dilihat danau, dilihat sungai, dia lihat tanaman, dipikirannya ada Allah. Jadi kemana dia pergi? Yang dilihat adalah ekspresi pernyataan bukti dari adanya Allah. Kenapa? Adanya tanah, danau, sungai, tanaman, semua yang kita lihat karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan itulah Allah. Jadi orang yang kayak begini ma'rifat. Amin ya. Kenal Allah gitu. Knowing the God, kenal dengan Tuhannya. Kalau sudah kenal dengan Allah, hidupnya seperti disebut Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu, dia itu Allah di mana saja kamu berada. Gitu. Orang kalau udah begini, jujur, lurus, benar, selamat, berkah. Amin. Jujur, lurus, benar, selamat, berkah. Gitu. Udah jujur, lurus, benar, selamat, berkah. Itu aja kita cari. Setuju nggak? Nah kalau sudah sampai fuad, didalamin lagi kayak Rasulullah. Nah, Nabi sudah sampai yang terakhir itu al-lub. Lub itu lubuk hati, innermost heart, my innermost heart, dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, orang kalau sudah sampai situ, dia bisa ketemu Allah, bisa melihat Allah, bisa berjumpa dengan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata orang, ngomong sendiri nggak bagus. Sekarang ibu bapak boleh bicara ya. Monggo.